Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini saya membuat video yang menceritakan salah satu sosok pahlawan nasional Indonesia. Beliau merupakan pendiri dari Taman Siswa yang merupakan sahabat dari Ki Hajar Dewantara. Beliau bernama Ki Sarmidi Mangunsarkoro. Saksikan videonya sampai selesai agar lebih mengenal lagi siapa sosok dari beliau dan apa peran penting yang dilakukannya untuk Negara Republik Indonesia. Ki Mangunsarkoro, atau Sarmidi Mangunsarkoro, tanggal 23 Mei tahun 1904 sampai tanggal 8 Juni tahun 1957 adalah pejuang di bidang pendidikan nasional. Dia dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1949. Hingga 1950, Ki Sarmidi Mangunsarkoro lahir tanggal 23 Mei tahun 1904 di Surakarta. Dia dibesarkan di lingkungan keluarga pegawai Keraton Surakarta. Pengabdian Ki Sarmidi Mangunsarkoro kepada masyarakat diawali setelah dia lulus dari Sekolah Guru Arjuna Jakarta, langsung diangkat menjadi guru HIS Taman Siswa Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1929, Ki Sarmidi Mangunsarkoro diangkat menjadi Kepala Sekolah HIS Budi Utomo Jakarta. 1 tahun kemudian, atas permintaan penduduk Kemayoran dan restu Ki Hajar Dewantara, dia mendirikan Perguruan Taman Siswa di Jakarta. Perguruan Taman Siswa di Jakarta itu sebenarnya merupakan penggabungan antara HIS Budi Utomo dan HIS Marsudi Rukun yang dua-duanya dipimpin oleh Ki Sarmidi Mangunsarkoro, dan dalam perkembangannya, Perguruan Taman Siswa Cabang Jakarta mengalami kemajuan yang pesat hingga sekarang. Pada upacara penutupan Kongres atau Rapat Besar Umum Taman Siswa yang pertama di Yogyakarta pada tanggal 13 Agustus tahun 1930, Ki Sarmidi Mangunsarkoro bersama VBKI Sadikin, Ki S. Jojo Prajitno, Ki Puger, Ki Kadirun, dan Ki Syafiuddin Surjoputro, atas pola nama Persatuan Taman Siswa Seluruh Indonesia, menandatangani keterangan penerimaan penyerahan Piagam Persatuan Perjanjian Pendirian dari tangan Ki Hajar Dewantara, Ki Cokrodirjo, dan Ki Pronowidikdo untuk mewujudkan usaha pendidikan yang beralaskan hidup dan penghidupan bangsa dengan nama Taman Siswa, yang didirikan pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Sebagai salah satu orang yang terpilih oleh Ki Hajar Dewantara untuk memajukan, menggalakkan serta memodernisasikan taman siswa yang berdasarkan pada rasa cinta tanah air serta berjiwa nasional, Ki Sarmidi Mangunsarkoro mempunyai beberapa pemikiran demi terlaksananya cita-cita pendidikan taman siswa. Selanjutnya, pada tahun 1931, Ki Sarmidi Mangunsarkoro ditugasi untuk menyusun rencana pelajaran baru. Pada tahun 1932, disahkan sebagai Daftar Pelajaran Mangunsarkoro. Atas dasar tugas tersebut, maka pada tahun 1932, itu juga dia menulis buku Pengantar Guru Nasional. Buku tersebut mengalami cetak ulang pada tahun 1935. Dalam Daftar Pelajaran Mangunsarkoro, yang mencerminkan cita-cita Taman Siswa dan Pengantar Guru Nasional, itu di dalam arus pergerakan nasional di Indonesia, khususnya di Asia pada umumnya, dapat disimpulkan pemikirannya mewakili salah satu aspek dari kebangunan nasionalisme, yaitu aspek kebudayaan, yang pada hakikat merupakan usaha menguji hukum-hukum kesusilaan dan mengajarkan berbagai pembaharuan disesuaikan dengan alam dan zaman. Dua aspek lainnya adalah aspek sosial ekonomis, yaitu usaha meningkatkan derajat rakyat dengan menumbangkan cengkeraman ekonomi bangsa-bangsa Eropa Barat, sedangkan aspek politik, yaitu usaha merebut
Kekuasaan politik dari tangan pemerintah kolonialisme. Belanda, pada tahun 1947 Kisar Midi Mangunsarkoro, diberi tugas oleh Ki Hajar Dewantara untuk memimpin penelitian guna merumuskan dasar-dasar perjuangan Taman Siswa, dengan bertitik tolak dari asas Taman Siswa. 1922, dalam Rapat Besar Umum Taman Siswa tahun 1947. Hasil kerja panitia Mangunsarkoro bernama Pancadharma itu diterima dan menjadi dasar Taman Siswa, yaitu kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Perjuangan Kisar Midi Mangunsarkoro dalam bidang pendidikan, di antaranya pada tahun 1930 sampai 1938, menjadi anggota Pengurus Besar Kepanduan Bangsa Indonesia, KBI, dan penganjur gerakan kepanduan nasional yang bebas dari pengaruh kolonialisme Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1932 sampai 1940 dia menjabat sebagai Ketua Departemen Pendidikan dan Pengajaran Majelis Luhur Taman Siswa, dan merangkap memimpin umum Taman Siswa Jawa Barat. Pada tahun 1933, Kisar Midi Mangunsarkoro memegang kepemimpinan Taman Dewasa Raya di Jakarta, yang secara khusus membidangi bidang pendidikan dan pengajaran. Kisar Midi Mangunsarkoro semakin dikenal di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan politik melalui Partai Nasional Indonesia (PNI). Kisar Midi Mangunsarkoro pada tahun 1928 ikut tampil sebagai pembicara dalam Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Menyampaikan pidato tentang pendidikan nasional, yang mengemukakan bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan dan dididik secara demokratis, serta perlunya keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan pendidikan di rumah. Kisar Midi Mangunsarkoro pernah terpilih menjadi Ketua PNI pertama sebagai hasil Kongres Serikat Rakyat Indonesia (SERINDO) di Kediri dan menentang politik kompromi dengan Belanda, Perjanjian Linggarjati dan Renville. Sewaktu terjadi agresi Belanda II di Yogyakarta, Kisar Midi Mangunsarkoro pernah ditahan dan dipenjara di Wirogunan pada waktu Kabinet Hatta II berkuasa pada Agustus tahun 1949 sampai dengan Januari 1950. Kisar Midi Mangunsarkoro mendapat kepercayaan menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan PP dan K. RI. Sewaktu menjadi Menteri PP dan K, dia mendirikan dan meresmikan berdirinya Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta, mendirikan Konservatori Karawitan di Surakarta, dan ikut membidani lahirnya Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta. Kepercayaan pemerintah terhadap reputasi dan dedikasinya kepada negara membawa Kisar Midi Mangunsarkoro kembali dipercaya menjadi Menteri PP dan KRI pada masa Kabinet Halim sejak Januari tahun 1950 sampai September tahun 1950. Dan dia berhasil menyusun dan memperjuangkan di Parlemen Undang-Undang No. 4/1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia. UNO 4/1950 itu disahkan dan sekaligus menjadi Undang-Undang Pendidikan Nasional pertama. Pribadi Kisar Midi Mangunsarkoro yang tetap sederhana, berpikiran dan berwawasan kebangsaan dan rasa nasional, yang tebal tercermin dalam penampilannya sehari-hari, yang selalu memakai peci agak bulat, kumis tebal, kemeja siler putih, serta bersarung Samarinda, serta memakai sendal. Penampilan yang sangat sederhana dia terapkan juga pada waktu menjadi Menteri PP dan K, yaitu tidak mau bertempat tinggal di rumah dinas menteri. Apabila menghadiri acara jamuan kepresidenan di jalan raya maupun pergi ke Jakarta, yang selalu tidak ketinggalan memakai sarung dan peci. Kisar Midi Mangunsarkoro wafat tanggal 8 Juni tahun 1957 di Jakarta, dan dimakamkan di makam keluarga besar Taman Siswa, Taman Wijaya Brata, Kleban,
Yogyakarta, atas jasa-jasanya, almarhum Ki Sarmidi Mangunsarkoro menerima tanda jasa, Bintang Mahaputra Adi Pradana dari pemerintah, dan juga penghargaan dari Taman Siswa dan Masyarakat. Di sepanjang hidupnya, Ki Sarmidi Mangunsarkoro menulis beberapa buku-buku mengenai pendidikan nasional, kebudayaan dan juga politik. Hal ini sering diperhatikan dia yang begitu besar pada ketiga bidang tersebut. Buku-buku tulisannya antara lain: 1. Pendidikan Nasional Keluarga, Yogyakarta, 1948. 2. Masyarakat Sosialis Pelopor, Yogyakarta, 1951. 3. Dasar-dasar Pendidikan Nasional Percetakan Keluarga, 1951. 4. Kebudayaan Rakyat Usaha Penerbitan Indonesia, 1951. 5. Dasar Sosiologi dan Kebudayaan untuk Pendidikan Indonesia Merdeka Prapanca, Yogyakarta, 1952. 6. Ilmu Kemasyarakatan Prapanca, 1952. 7. Sosialisme, Marhaenisme, dan Komunisme, Wasiat Nasional, Jogja, 1955. 8. Inti Marhaenisme, Wasiat Nasional, Jogja, 1954. 9. Guru tak berkarakter racun masyarakat, sumbangan dari Kementerian Penerangan Republik Indonesia, untuk guru nasional, yang membentuk jiwa nasional, ditulis bersama Dg. A saat gelar Datuk Mudo. Kementerian Penerangan Republik Indonesia, kata pengantar 1950. 10. Dasar Sosiologi dan Kebudayaan untuk Rakyat Indonesia, Prapanca 1952. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video saya sampai selesai. Apabila ada yang kurang dari video yang saya sajikan, silahkan ditambahkan ataupun dikomentari di kolom komentar. Dukung juga channel saya agar makin berkembang, agar saya makin semangat lagi untuk membuat video-video baru. Like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan channel saya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.